Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Perkenalkan, nama kakak Sofi. Hari ini kakak akan bercerita mengenai azab kaum Nabi Nuh. Kakak mulai ya ceritanya. Azab kaum Nabi Nuh bermula ketika wafatnya kelima orang soleh yang sangat dihormati pada masa itu. Mereka adalah Wad, Suwa, Yakut, Ya'ud, dan Nasr. Kaum itu bernama kaum Bani Rosyib. Kaumnya sangat bersedih sampai datanglah iblis dengan bujuk rayunya untuk menyembah berhala. Keadaan masyarakat mulai memburuk. Perbedaan si kaya dan si miskin pun jelas terlihat. Pada saat itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam ke tengah-tengah kaum Bani Rosyib itu. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus Allah untuk berdakwah. Nabi Nuh pun mulai mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun, kaum Nabi Rosyib enggan menyeru dakwahnya. Nabi Nuh mendapatkan banyak sekali tantangan dan ancaman dari kaum Bani Rosyib tersebut. Hingga Allah memberi azab berupa banjir yang sangat besar. Nabi Nuh dan para pengikutnya mendapatkan perintah dari Allah untuk membuat sebuah kapal. Lalu mereka mengerjakan perintah itu bersama-sama. Sebelum azab datang, Allah telah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa seluruh keluarganya dan semua orang yang beriman masuk ke dalam kapal itu. Nabi Nuh juga diperintahkan untuk membawa berbagai jenis hewan yang ada secara berpasangan, jantan dan betina, juga segala jenis tumbuh-tumbuhan. Tanur atau dapur mulai memancarkan air. Muncul gelembung-gelembung tanah dari setiap permukaan bumi yang membentuk seperti tungku. Angin bertiup kencang. Kapal yang dinaiki oleh Nabi Nuh dan para pengikutnya berlayar di tengah-tengah gelombang air bah yang semakin meninggi. Gelombang itu sangat menakutkan. Gelombang itu sangat besar dan menenggelamkan kaum Bani Rosyib serta putra dari Nabi Nuh itu sendiri. Ketika melihat putranya sedang mengalami kesengsaraan, tergeraklah hati Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak putranya itu menaiki kapal. Rasa cinta seorang ayah kepada anaknya muncul saat itu. Dengan suara yang sangat keras, Nabi Nuh alaihissalam memanggil putranya. Beliau berusaha membujuk putranya itu agar mau mengikuti rombongan mereka. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir, teriak Nabi Nuh alaihissalam kepada putranya. Ajakan Nabi Nuh alaihissalam ditolak oleh putranya. Dia tetap enggan menaiki kapal Nabi Nuh alaihissalam. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah ini, jawab putranya. Tidak ada yang dapat melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, ujar Nabi Nuh alaihissalam terus membujuk putranya. Namun, putranya tetap menolak ajakan Nabi Nuh. Beberapa saat setelah percakapan mereka itu, hilanglah putra Nabi Nuh alaihissalam ditelan gelombang. Nabi Nuh alaihissalam berusaha mencari putranya di antara tingginya gelombang. Namun, beliau tidak dapat menemukannya. Beliau tidak dapat melihat putranya lagi. Hanya deburan ombak yang terlihat semakin lama semakin meninggi. Gelombang besar dan sangat mengerikan itu telah membawa putranya pergi. Nabi Nuh alaihissalam bersedih. Putranya bersama dengan orang kafir lainnya yang juga ingkar kepada Allah. Ikatan darah di antara mereka bukan jaminan sang putra menjadi pengikut yang setia juga. Allah Maha berkehendak. Itu semua adalah balasan di dunia terhadap perbuatan orang-orang yang ingkar terhadap ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Sekian cerita dari kakak. Jangan lupa pakai masker dan juga selalu cuci tangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.